Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Pak Ahmad. Panggil saja saya Pak Ahmad ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi terkait materi fungsi jantung. Dan fungsi jantung itu merupakan organ tubuh yang rentan sering terkena penyakit pada orang yang sering ke poli jantung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan laboratorium yang kaitannya dengan penyakit jantung. Oke, ini fungsi jantung. Kedua, pengertian jantung yaitu fungsi utama dari jantung adalah memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian organ vital ini memastikan setiap sel menerima pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, seperti membawa sisa metabolisme, contohnya kayak karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi jantung itu punya yang namanya darah arteri sama darah vena. Nah, darah arteri itu merupakan darah di mana darah yang menuju jantung, dan darah vena itu merupakan meninggalkan jantung. Makanya ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, sama arteri atau vena. Oke, karena memang jalurnya vena itu memang meninggalkan jantung, tapi jalurnya arteri itu akan masuk ke dalam jantung karena ada istilah darah kotor yang dibersihkan oleh jantung sehingga menuju ke arteri vena. Oke, untuk penyakitnya sendiri, sebenarnya penyakit jantung ini banyak ya. Saya akan menjelaskan sedikit aja. Ada penyakit jantung koroner, penyakit jantung kongestif, kemudian aritmia, kemudian jantung kongenital sama kardiomiopati. Nah, penyakit jantung koroner itu salah satu penyakit jantung yang cukup parah ya, apalagi jantung kongestif dan jantung koroner ya. Terus ada juga jantung kongenital. Jantung kongenital itu apa? Jantung bawaan. Jadi orang yang dari keturunan kamu yang punya penyakit jantung, misal ibu punya, jadi otomatis nurun ke anaknya, itu yang disebut sebagai jantung kongenital atau jantung bawaan. Oke. Kemudian pemeriksaan laboratorium jantung itu ada pemeriksaan troponin T, yang kedua ada pemeriksaan mioglobin, kemudian ada pemeriksaan CKNB, dan pemeriksaan pro-NBT. Jadi kebetulan judul skripsiku itu hubungan kadar kolesterol dan LDL dan HDL pada penyakit jantung kongestif. Jadi proseduralnya itu memang kalau orang yang terkena penyakit jantung itu langsung dirujuk ke pemeriksaan laboratorium. Jadi dokter spesialis jantung itu langsung pengen tahu hasil, apakah tugas dokter itu kan untuk menentukan diagnosis jantung, apalagi dokter spesialis jantung ya. Nah, itu dokter itu harus tahu hasil dari pemeriksaan troponin T itu apa. Yang kedua, pemeriksaan mioglobin itu apa, CKMB itu apa, pro BNP itu apa. Jadi dokter itu melihat hasil laboratorium apakah pasien tersebut itu sudah dipastikan terkena penyakit jantung atau enggak gitu. Kemudian ada istilah sistem peredaran darah ya. Peredaran darah itu merupakan sistem meredar dari sini sampai sini yang ada uratnya, itu dinamakan sebagai sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu pusatnya berada di jantung. Makanya kenapa kok ada darah arteri, ada darah vena. Nah, darah vena itu merupakan darah bersih. Kalau darah arteri itu darah yang kotor. Nah, dari darah kotor itu masuk ke dalam penyakit jantung, sehingga terciptalah darah vena, di mana darah vena itu digunakan sebagai pemeriksaan laboratorium. Makanya tenaga medis itu mengambil darah itu melalui tangan atau melalui urat ya. Urat itu merupakan darah ya. Kemudian saya pernah dengar kata guru saya ya. Guru saya itu pernah mengatakan bahwasanya kalau
jantung apa orang yang kena tusuk des ini, kena tusuk, kalau tusuknya terkena arteri maka darah itu muncrat muncrat ini. Nah, itu dinamakan sebagai darah arteri karena memang aliran darah arteri itu memang sangat kencang ya. Terus kalau terkena darah vena itu keluar darahnya sedikit. Nah, itu perbedaannya. Jadi bedakan kalau misalnya kalian mau main pisau terus ada luka, nah itu keluarnya itu darah vena. Tapi kalau misalnya kalian ditusuk jret gitu, naudzubillah ya, ditusuk jret apalagi kena jantung, itu langsung cuar 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 langsung keluar kayak air. Nah, gitu. Oke, terima kasih kalian menonton live menonton live ya saya, karena saya punya TikTok jadi kebiasaan bilang live. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lama-lama ya, nanti bosen. Jangan lupa untuk follow Raam Gilang Instagram saya atau YouTube saya, jangan lupa untuk subscribe dan sebarin ke teman-teman kalian. So, terima kasih kalian telah menonton live aku. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.